Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, tutorial kali ini kita akan bicarakan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu mulai dikenalkan di sekolah dasar. Jadi sebelum belajar bilangan bulat, biasanya anak-anak dikenalkan dengan yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Nah, setelah orang mengenal bilangan asli, kemudian ada keperluan, misalkan ada operasi hitung 5 diambil 5. Berapa kira-kira hasilnya? 5 diambil 5, tentu 0. Sementara di bilangan asli tidak ada simbol 0. Maka kemudian orang menciptakan bilangan 0, dan bilangan asli tambah 0, muncullah bilangan yang namanya bilangan cacah. Kemudian orang mulai berpikir bahwasanya kalau bilangan cacah berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kalau kita punya uang 5, sementara kita membeli barang sebanyak 10, maka berarti kita kurang 5. Nah, menyatakan kurang 5, itu menimbulkan orang harus membuat bilangan yang namanya bilangan negatif. Maka bilangan cacah ditambah bilangan negatif, muncul namanya bilangan bulat. Itu yang akan kita bicarakan. Ya. Oke, maka kemudian berkembang lagi. Bilangan di dunia ini tidak mungkin bulat saja gitu ya. Bisa jadi pecahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bulat ditambah pecahan menjadi bilangan yang namanya bilangan rasional. Rasional berarti masuk akal. Nah, setelah bilangan rasional, ada lagi nih bilangan kira-kira ini nggak masuk akal tapi ada. Misalkan akar 2. Akar 2 itu kalau ditekan di kalkulator itu 0, 1, bla 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 seterusnya. Tidak masuk akal. Nah, maka ada rasional, ada irasional. Rasional sama irasional digabung menjadi bilangan real, bilangan nyata. Nah, untuk sementara sampai situ tentang bilangan. Kita bicara tentang bilangan bulat. Bilangan bulat tadi adalah bilangan yang terdiri 0, bilangan asli, kemudian ada bilangan negatif. Ada bilangan negatif. Oke. Secara garis bilangan, ini orang mengenalkannya bahwasanya 0 itu adalah sentralnya. Di sebelah kanan 0 itu mulai 1, 2, 3, itu namanya bilangan bulat positif. Sedangkan di sebelah kiri 0 itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini namanya bilangan negatif. Maka ada yang istimewa, bahwasanya min 1, negatif 1 sama positif 1 itu berpasangan sebenarnya. Dan itu hasilnya adalah netral. Begitu pula negatif 2 sama 2, negatif 3 sama 3, negatif 4 sama 4, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Maka kemudian kita harus mulai mengucapkan simbol-simbol bilangan bulat dengan benar. Misalkan begini, ini membacanya 5 ditambah 3. Atau positif 5 ditambah positif 3. Nah, itu. Jadi menyebutkan identitas bilangan itu positif negatifnya. Misalkan kalau ada yang begini, berarti negatif 5 ditambah 3. Negatif 5 ditambah 3. Kalau begini berarti negatif 5 dikurang positif 3. Atau negatif 5 dikurang 3. Nah, kalau begini berarti negatif 5 dikurang negatif 3. Jangan sampai salah, karena ini nanti akan membawa dampak kepada anak didik teman-teman sekalian. Oke. Sekarang untuk operasi penjumlahan dan pengurangan akan saya kenalkan 2 metode untuk membelajarkan kepada anak-anak SD. Yang pertama adalah metode manik-manik. Nah, kita harus membuat manik-manik begini. Ini satu bagian, ini satu bilangan negatif, satu bagian bilangan positif. Bergabung menjadi sesuatu bilangan yang netral atau nol.
Nanti juga kita akan bahas caranya menjumlahkan dan mengurangkan dengan metode, katakanlah kita main mobil-mobilan. Wayang yang berbentuk mobil. Ya, oke. Sekarang kita belajar menggunakan manik-manik untuk operasi bilangan bulat. Ini adalah tahap awal pengenalan operasi bilangan bulat kepada anak SD. Maka dengan konsep ini nanti diharapkan anak-anak itu tertanam selanjutnya ketemu bilangan bulat sebesar apapun dia bisa mengoperasikannya. Oke, kita mulai ya. Misalkan gini. Ada operasi penjumlahan 5 ditambah 3 atau positif 5 ditambah positif 3. Maka dengan manik-manik yang ada ini kita bisa menghitung secara praktik, secara benda nyata. Misalkan positif 5 berarti masukkan dalam kotak 5 satuan bilangan positif. Nah, ditambah itu berarti memasukkan. Ditambah itu berarti memasukkan ke dalam kotak ini. Ditambah berapa? Positif 3. Maka kita ambil 3 positif, 3 satuan manik-manik yang positif. Ya, 2, 3. Maka total yang ada di dalam kotak ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasil 5 ditambah 3 atau positif 5 tambah positif 3, hasilnya adalah positif 8. Sekarang bagaimana kalau ingin menghitung negatif 5 ditambah 3? Maka masukkan ke dalam kotak ini satuan negatif, manik-manik negatif sebanyak 5. Maka ini adalah negatif 5. Oke. Kemudian kita tambah positif 3. Kita masukkan positif manik-manik yang positif sebanyak 3. Oke. Maka setiap positif akan mencari pasangan negatifnya. Maka dua gabungan manik-manik ini yang negatif sama positif ini menjadi netral, menjadi 0. Ini menjadi 0, menjadi 0. Maka yang ada adalah negatif 2. Maka negatif 5 ditambah positif 3 hasilnya adalah negatif 2. Oke, kita tingkatkan. Misalkan seperti ini. Positif 5 ditambah negatif 3. Maka kita masukkan ke dalam kotak ini kepingan positif sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masukkan ke dalam kotak itu negatif sebanyak 3. Maka ingat, begitu negatif masuk, mencari pasangan positif. Oke. Jadi netral 1, jadi netral 2, jadi netral 3. Maka ini adalah netral 0. Ini 0, ini 0. Maka dalam kotak ini adalah identik 2 keping positif. Maka 5 ditambah negatif 3 bisa disimpulkan hasilnya adalah positif 2. Kita tingkatkan. Bagaimana kalau begini? Maka kita masukkan ke dalam kotak ini negatif sebanyak 5. Oke, nah, sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian dimasukkan lagi negatif sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka di dalam kotak ini hasilnya adalah negatif 8. Selanjutnya. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Pengurangan itu berarti mengeluarkan objek dari kotak ini. Mengeluarkan manik-manik dari kotak ini. Misalkan 5 dikurang 3. Maka semula dalam kotak ini ada manik-manik paruhan sebanyak 5 positif. Kemudian kita akan keluarkan sebanyak 3 positif. Maka kita ambil 3 positif. 1, 2, 3. Maka di dalam kotak tinggal 2 positif. Nah, bagaimana kalau soalnya begini? Negatif 5 dikurangi 3. Negatif 5 dikurangi positif 3. Nah, maka
Ini sudah ada negatif sebanyak 5. Mengambil positif di dalam kotak ini nggak ada. Maka masukkan 3 netral ke dalam kotak ini. Kita masukkan, coba. 3 netral. Oke, maka baru kita bisa mengambil 3 keping positif. Yaitu 1, 2, 3. Nah, ini adalah ilustrasi negatif 5 dikurang 3. Maka yang ada dalam kotak adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keping negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Oke. Bagaimana kalau begini? Maka di dalam kotak ada 5 keping positif. 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang negatif 3. Negatif 3 yang akan kita keluarkan, ini tidak ada di sini. Maka kita bisa mengambil 3 netral dari luar ini ke dalam kotak. Oke, lihat. Oke. Baru kita bisa mengeluarkan negatif sebanyak 3. Kita keluarkan 1, 2, 3. Lihat, di dalam kotak tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi positif 5 dikurangi negatif 3, hasilnya adalah positif 8. Ini banyak anak-anak yang bisa jadi salah, maka memberikan ilustrasi ini harus betul-betul masuk ke dalam pikiran peserta didik kita nanti. Oke. Nah, bagaimana kalau begini? Negatif 5 dikurang negatif 3. Maka lihatlah, di dalam kotak sudah ada negatif 5. Dikeluarkan sebanyak 3 negatif. Ya tinggal keluarkan langsung 3 negatif. Maka dalam kotak tinggal 2. Coba lihat, negatif 5 dikurang negatif 3, hasilnya adalah negatif 2. Oke. Kira-kira paham ya, menggunakan alat peraga manik-manik untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, sekarang kita akan memperagakan bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan wayang yang berbentuk mobil-mobilan ini. Ya, ini jadi cocok untuk anak SD bermain-main seperti ini ya. Misalkan kita peragakan bagaimanakah dengan peragaan begini menjumlahkan positif 3 ditambah positif 4. Maka kita sepakati dulu tentang mobil ini. Oke. Mobil ini kalau bertemu dengan bilangan negatif, maka hadap mobil harus ke arah kiri. Kalau ketemu bilangan positif, mobil ini menghadap ke kanan. Ya, oke. Sekarang tentang tanda operasi. Kalau penjumlahan, berarti mobil ini maju. Kalau pengurangan, mobil ini mundur. Jadi, pertama, kalau bilangan itu tanda positif, berarti mobil hadap ke kanan. Kalau tanda bilangan itu negatif, berarti mobil menghadap ke kiri. Kalau operasinya penjumlahan, mobil itu maju. Kalau operasinya pengurangan, berarti mobil ini adalah mundur. Kita mulai. Positif 3 ditambah positif 4. Maka positif 3 berarti positif, berarti mobil ini hadap ke kanan. 3 berarti maju 3. Oke. Nah, kemudian ditambah berarti maju. 4 berarti mobil masih hadap ke kanan. Maju, mobilnya maju sebanyak 4. Maka terakhir dia berada di titik garis bilangan 7. Maka 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Oke, sederhana ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau begini? Negatif 3 ditambah 4. Negatif 3. Negatif, berarti mobil menghadap ke kiri. 3 berarti maju 3. Oke. Tambah, ditambah itu maju. Tapi ditambah positif 4, berarti mobil harus hadap ke kanan dulu. Karena ditambah positif. Oke. Ditambah berarti maju.
berarti maju sebanyak 4. Maka mobil berhenti di titik 1. Maka negatif 3 ditambah positif 4, hasilnya adalah positif 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau begini? Lihat, ini adalah positif 3. Maka mobil hadap ke kanan 3 langkah maju. Oke, sekarang ditambah negatif 4. Negatif 4 berarti mobil harus hadap ke kiri. Ditambah berarti maju. Berarti maju sebanyak 4. Tapi hadap ke kiri. Ya, mobil berhenti di titik negatif 1. Maka 3 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 1. Oke, sekarang kalau begini bagaimana? Negatif 3 berarti mobil hadap ke kiri. 3 langkah ke depan. Oke. Ditambah negatif 4. Negatif 4 berarti mobil masih menghadap ke kiri. Ditambah berarti mobilnya maju. Maju sebanyak 4. Maka mobil berhenti di titik negatif 7. Negatif 3 tambah negatif 4 berarti negatif 7. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kalau begini? 3 dikurang 4. Ingat, pengurangan berarti mobil itu mundur. Pertama, 3, positif 3, berarti mobil hadap ke kanan, 3 langkah ke depan. Oke, kemudian mundur 4. 4-nya positif, berarti mobil menghadap ke kanan. Mundur sebanyak 4. Berarti dia berhenti di titik negatif 1. Maka 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Kita tingkatkan. Sekarang bagaimana kalau begini? Negatif 3 dikurang positif 4. Negatif 3 berarti mobil hadap ke kiri. 3 langkah ke depan. Oke, berarti negatif 3 dikurangi 4. 4 itu positif. 4 ini positif, maka mobil hadap ke kanan. Dikurangi berarti mundur. Mundur sebanyak 4. Berarti negatif 7. Oke, lagi. Oke, sekarang. Positif 3 dikurang negatif 4. Positif 3 berarti mobil hadap ke kanan. Maju 3 langkah. Oke. Kemudian bertemu dengan negatif 4. Berarti mobil hadap ke kiri. Dikurangi berarti mundur. Mundur sebanyak 4 langkah. Mobil berhenti di titik 7. Berarti 3 dikurang negatif 4 adalah positif 7. Oke, sekarang bagaimana kalau begini? Ya, berarti mobil harus hadap ke kiri karena ada negatif 3. Oke, 3 langkah ke depan. Berarti negatif kiri, ketiga. Sekarang ketemu negatif 4. Negatif 4 berarti mobil tetap hadap ke kiri. Tetapi dikurangi itu berarti mundur. Berarti mundur sebanyak 4. Oke. Nah, dia berada di titik 1. Maka negatif 3 dikurang negatif 4 adalah positif 1. Nah, demikian. Oke, sekarang kita bicarakan beberapa sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Jadi yang pertama ada yang namanya sifat komutatif penjumlahan. Bahwa kalau ada bilangan bulat A ditambah B itu sama aja dengan B ditambah A. Tetapi ini hanya khusus penjumlahan. Ya. Lalu sifat yang kedua adalah yang namanya asosiatif penjumlahan. Bahwa kalau ada 3 bilangan bulat A ditambah B dikerjakan duluan, baru ditambah C, itu akan sama aja dengan A ditambah B tambah C dikerjakan duluan, baru ditambahkan dengan A. Nah, ini sifat beberapa operasi bilangan bulat, di mana ini bisa menjawab beberapa hal termasuk untuk pengurangan. Lihat, pengurangan ini adalah hukum dasar. Pengurangan adalah menjumlahkan dengan lawannya. Nah, jadi setelah kita melakukan peragaan,
tentang menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, maka kemudian anak diberikan konsep bahwa pengurangan itu adalah menjumlahkan dengan lawannya. Contoh, misalkan A dikurangi B, maka itu sama aja dengan A ditambah lawan dari B. Lawan dari B. Saya berikan contoh. Misalkan ini, 3 dikurangi 7. Itu sama saja dengan 3 ditambah lawan dari 7 adalah negatif 7. Maka ini hasilnya adalah negatif 4. Atau begini, negatif 3 dikurang 7. Maka itu sama aja dengan negatif 3 ditambah lawan dari 7. Jadi negatif 3 dikurang 7. Berarti negatif 3 ditambah lawan dari 7. Berarti negatif 7. Berarti hasilnya adalah negatif 10. Atau yang begini, 3 dikurang negatif 7. Itu artinya 3 kurang itu menjadi penjumlahan, tapi dengan lawannya. Lawan negatif 7 adalah 7. Berarti 3 dikurang negatif 7 adalah 3 ditambah 7, yaitu 10. Terakhir, negatif 3 dikurang negatif 7. Maka sama aja dengan negatif 3 ditambah dengan lawan dari negatif 7, yaitu 7. Berarti negatif 3 ditambah 7 berarti sama dengan 4. Oke. Itu adalah hukum dasar tentang pengurangan. Sekarang konsep perkalian bilangan bulat. Oke. Perkalian bilangan bulat misalkan begini. 2 kali 4 itu pengertiannya adalah 2 kali 4. Artinya 4-nya ada 2 kali. Kalau secara peragaan terhadap anak SD, berarti ini adalah satu kelompok 4, satu kelompok 4. Kelompok 4 sebanyak 2 kali. Itu adalah 2 kali 4. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau begini. 3 kali negatif 4. Artinya negatif 4-nya sebanyak 3 kali. Berarti negatif 4, negatif 4, negatif 4. Total ada negatif sebanyak 12. Berarti negatif 12. Nah, sekarang hukum pada perkalian bilangan bulat. Ini penting. Misalkan, berlaku hukum komutatif tadi. Jadi selain penjumlahan, perkalian juga berlaku hukum komutatif. Misalkan A kali B itu sama aja dengan B kali A. Kalau salah satu bilangan dikalikan itu negatif, maka negatif itu bisa dikeluarkan, tapi hanya salah satu. Maka negatif A kali B atau A kali negatif B itu dikeluarkan negatifnya di dalam tinggal A kali B. Yang terakhir ini, negatif dari negatif A. Berarti negatif yang dinegatifkan. Negatif yang dinegatifkan dalam bilangan itu menjadi positif. Negatif dari negatif A berarti sama dengan A. Oke, kita praktekkan di bilangan. Misalkan gini. Negatif 3 kali 4 itu sama aja dengan 4 kali negatif 3. Kalau bingung menghitung begini, mungkin tidak bingung menghitung dengan begini. Lihat. Negatif 3 kali 4. Ini secara konsep begini tidak ada. Maka dengan membalik hukum komutatifnya, jadi ada. Berarti negatif 3 sebanyak 4 kali 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah negatif 12. Oke. Termasuk mencontohkan begini. Bagaimanakah mencontohkan begini? Berarti negatif 3 kali negatif 4. Salah satu negatif dikeluarkan. Berarti negatif dari 3 kali negatif 4. 3 kali negatif 4, kita sudah dapat ilmunya sebelumnya. Yaitu sama dengan negatif 12. Berarti negatif dari negatif 12. Negatif dari negatif itu adalah positif. Ini. Oke. Selanjutnya, konsep pembagian bilangan bulat. Pembagian itu diartikan adalah membagi sebanyak pembaginya. Jadi 12 dibagi 4, seperti halnya kita membagikan keping 12 keping ini ke 4 wadah yang berbeda. Ini 4 wadah berbeda. Maka
lazimnya orang membagi, isikan satu persatu, gitu ya. Satu sepersatu, satu lagi. Oke, masih ada, isikan lagi. Sampai semuanya berjumlah sama di setiap kotaknya. Maka karena semua kotak sudah berjumlah sama isinya, bisa disimpulkan 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi 3. Jadi 12 dibagi 4 artinya membagi 12 ke dalam 4 kotak. 4 wadah. Nah, sekarang bagaimana kalau negatif 12 dibagi 4? Ya sama. Jadi negatif 12 ini, manik-manik banyak 12 negatif ini dibagi ke 4 wadah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Negatif 12 sudah terbagi sama ke dalam 4 kotak ini, 4 wadah. Maka setiap wadah bisa dilihat, oh berisi 3 negatif. Berarti negatif 3. Berarti negatif 12 dibagi 4 adalah negatif 3. Maka konsep pembagian bilangan bulat seperti ini bagaimana? Apakah ada wadah sebanyak negatif? Tentu tidak ada. Maka mengartikannya adalah negatif ini dikeluarkan dari pembagian. Salah satu negatifnya dikeluarkan berarti 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 kita sudah tahu ada 3. Berarti negatif dari 3 adalah 3. Negatif 3. Sama halnya begini. Negatif 12 dibagi negatif 4. Seperti apa mengkonsepkannya? Salah satu negatif dikeluarkan. Maka negatif 12 dibagi 4 kita sudah tahu. Seperti peragaan sebelumnya. Berarti negatif 12 dibagi 4 adalah negatif 3. Negatif dari negatif 3 adalah 3. Nah, seperti itu pembagian. Oke. Sekarang masalah persamaan. Ini sudah mulai berbicara tentang aljabar yang berkaitan dengan bilangan bulat. Misalkan ada contoh seperti ini. 3 kali berapa? Kemudian ditambah 7, hasilnya negatif 5. Ini mulai kita menggunakan aljabar. Bahwasannya di dalam persamaan ini itu ada 2 ruas. Ini adalah ruas kiri, ini adalah ruas kanan. Kalau ruas kiri ditambah suatu bilangan, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan bilangan itu. Kalau ruas kiri dikalikan suatu bilangan, ruas kanan juga harus dikurangi dengan suatu bilangan. Jadi kalau ruas kiri dikurangi suatu bilangan, maka ruas kanan juga harus melakukan sama. Kalau dikalikan, juga sama dikalikan. Kalau dibagi, sama-sama dibagi. Maka kalau tujuannya adalah mencari berapanya ini, nilai X-nya ini, maka ditambahkan 7, ini harus kita netralkan. Netralnya seperti apa? Sama-sama dikurangi 7. Maka ruas kiri dikurangi 7, ruas kanan dikurangi 7. Ruas kiri tinggal 3X, ruas kanan menjadi negatif 12. Oke, tujuannya mencari X. Ini masih ada 3. 3X, supaya tinggal X berarti harus sama-sama dibagi 3. Berarti yang kiri dibagi 3, yang kanan dibagi 3. Maka yang kiri tinggal X, yang kanan tinggal negatif 4. Maka jawabannya adalah kalau ada 3 kali berapa ditambah 7 sama dengan negatif 5, maka berapanya tadi adalah negatif 4. Oke. Terakhir, pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah menghubungkan dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Nanti lebih kompleks, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Maka kurang lebih sama perlakuannya dengan persamaan tadi. Tujuannya adalah mencari 4 kali berapa kali kurangi 9. Kalau dikurangi 9 masih kurang dari 15. Maka kita harus menetralkan pengurangan 9 dengan menjumlahkan 9.
Maka ruas kiri tinggal 4X, ruas kanan menjadi 24. Supaya tinggal X, berarti ruas kiri harus dibagi 4, ruas kanan harus dibagi 4. Ruas kiri tinggal X, ruas kanan tinggal 6. Berarti ada 4 kali berapa yang kurang dari yang dikurangi 9 kurang dari 15, ya berapanya tadi harus kurang dari 6. Kurang dari 6 itu berapa? Karena ini bilang bulat, maka bisa jadi 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Maka kalau ini digantikan di X ini, pasti menjadi kalimat yang benar. Pertidaksamaan model yang lain. Misalkan begini, 5 dikurangi 2X lebih dari 19. Berapakah X-nya? Maka kita harus menghilangkan 5 dulu dengan mengurangi 5. Maka ruas kiri tinggal negatif 2X, ruas kanan menjadi 14. Maka supaya tinggal X, semuanya dibagi dengan negatif 2. Perlu diingat, pertidaksamaan kalau dibagi dengan negatif atau dikali dengan negatif, tanda harus berbalik. Tanda harus berbalik. Karena nilainya berubah. Nah, seperti ini tanda berbalik. Berarti ruas kiri dibagi negatif 2, ruas kanan dibagi negatif 2. Maka ruas kiri tinggal X, ruas kanan tinggal negatif 7. Ruas kanan menjadi negatif 7. Tanda kurang dari. Maka nilai X yang memenuhi adalah bisa negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Kurang dari negatif 7. Demikian penjelasan tutorial hari ini. Semoga bisa dipahami, diulang-ulang terus sampai paham tentang hal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.